Apa alasan kita harus punya makam sebelum ini? Alasan itu tadi lebih menenteramkan. Setelah kita punya, kita tentram. Kalau saya pribadi ya misalnya itu, saya nggak ninggalin PR aja buat anak saya. Ketika saatnya tiba, anak saya udah nggak pusing aja. Parkir lagi di Istana, kembali lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Ini episode ini menarik nih, karena belum pernah ada yang ngebahas. Kenapa saya bilang menarik? Karena saya mau ngebahas soal rumah masa depan. Masa depan kenapa tanda petik? Karena masa depan ini adalah rumah di mana nanti tubuh kita akan dimakamkan di sebuah kuburan. Nah, saya ingin membahas soal hal tersebut dengan salah satu konselor di bidang rumah masa depan, Antoinette Wirana Dewi. Selamat sore, Bu. Halo Mas. Halo. Selamat sore. Sore, apa kabar Bu ya? Saya sehat. Sehat ya. Terus senang banget ya kok diundang nih. Kok saya bisa diundang ya ke sini. Jadi pertama terima kasih ya diajak ngobrol-ngobrol sama Mas Kano gitu. Ya. Bu Antoinette, rumah masa depan itu apa sih maksudnya? Oh, rumah masa depan. Kalau kita bicara itu kan kita hidup masa kini. Satu ketika kita pasti menuju ke masa depan, ya. Masa depan itu di mana? Masa depan itu satu situasi ketika kita satu saat nanti adalah akan diam terus di situ. Jadi apa ya, peristirahatan abadi gitu. Kuburan ya biasanya. Beda ya? Makam ya sebutannya ya. Makam. Ya bahasa ininya sih kuburan ya kuburan. Gitu. Tapi kita mungkin ada perbedaan rasa ya waktu kita bilang kuburan sama makam. Saya sih cenderung untuk menyebutnya makam. Makam. Rumah masa depan itu makam. Oke. Bu Antoinette, mungkin belum banyak yang kenal nih dengan Bu Antoinette ini siapa sih? Masa kecil Ibu dihabiskan di mana sih kalau boleh tahu? Oh, sekarang cerita ini ya, cerita masa kecil saya. Saya itu orang yang setia loh sama Jakarta. Dari lahir sampai saat ini nggak pernah saya pindah dari Jakarta. Artinya saya tinggal di sini terus ya. Kalau jalan-jalan sih iya ya, paling sana kemari. Tapi dalam arti yang tinggal, belajar dan kerja saya tetap di Jakarta. Jadi saya dari lahir, saya lahir tahun 1962. Ketahuan ya usia saya. Udah 60 tahun lebih ya? 62. Tadi ini tahun unik untuk saya. Lahir tahun 62, umur saya 62. Wow. Saya lahir di Jakarta. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Terus saya anak perempuan paling tua. Nah, jadi kakak saya laki-laki, adik saya perempuan 1, adik saya laki-laki. Itu Mas. Lalu pendidikan sekolah di mana dulu? Di Jakarta juga, Bu Neti? Di Jakarta. Di Jakarta. Dari TK sampai lulus sarjana saya di Jakarta. Jadi saya dari SD sampai SMP di Jakarta Timur, kemudian SMA saya di Tarakanita. Jadi Jakarta Timur tuh dulu ada sekolah Ursulin kalau tahu ya, Ursulin di Jakarta Timur. Saya di situ namanya sekolah Vincentius Putri. Terus saya SMA Tarakanita dan kemudian saya lulus dari Tarakanita saya ke UI. Universitas. Tapi Bu Antoinette memang background dari awal kerja memang berhubungan dengan bidang ini atau gimana? Benang merah. Jadi saya lulus, saya melihat benang merah apa yang menjadi membawa saya ke sini. Kalau ditanya, saya nggak ada backgroundnya, nggak ada urusannya tentang sebagai urusan konselor menjadi rumah masa depan itu nggak ada. Tetapi benang merahnya adalah saya sebagai orang marketing dan memang bisa bilang sales, jadi menjual jasa ya. Kalau ditanya apa? Pertama saya kerja di satu universitas swasta. Di situ saya mempertemukan para alumni dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu. Sebetulnya saya selalu menjadi yang mempertemukan lah, jadi mak comblangnya gitu. Itu pertama ya saya gitu. Kemudian
Perusahaan itu tahun sekitar tahun 90, awal 90 gitu. Saya kerja seperti itu. Nah, terus kok saya bilang benang merah, ada lagi yang ujung-ujungnya nanti saya seperti itu. Saya bekerja di sekolah lagi. Jadi apa ya, industrinya pendidikan sih. Sekolah lagi. Saya menjual apa? Saya mempromosikan program, eksekutif program. Saya bekerja di sekolah atau saya menjadi representatif office di Indonesia untuk satu sekolah di Filipina. Nah, saya mempromosikan program-program yang ada di sekolah itu apa, gitu. Dan kemudian melakukan rekrutmen juga, student rekrutmen. Siapa yang mau belajar ke sana atau siapa yang mau ikut training di Filipina. Ya. Jadi kan sama ya Mas ya. Mas melihat kesamaannya kan, mempertemukan ini di sini ada yang menawarkan, di sini ada yang memerlukan, kan gitu ya. Kemudian saya yang menggabungkan. Tapi kok bisa dalam tanda petik nyemplung di pekerjaan ini, Bu Antoinette? Kenapa kok saya tertarik kan gitu ya? Iya. Waktu itu kan belum banyak orang juga yang perlu atau merasa rumah masa depan itu perlu. Tetapi setelah saya ngobrol, saya mempelajari produknya, saya tahu sebetulnya ini tuh perlu banget. Orang Jakarta itu perlu tahu. Justru karena kita tuh menghadapi banyak kendala. Nah, gimana? Kendalanya apa coba Mas? Pertama, coba Mas pikir aja, Jakarta yang padat penduduknya dan lahannya terbatas, kira-kira apa? Susah mencari makam untuk susah mencari makam. Itu kendala yang real, emang seperti itu. Nah, justru itu kami menawarkan, oh ya di sini ada lokasi pemakaman. Jangan salah Mas, yang kami tawarkan itu konsepnya taman. Jadi kalau tanya lagi apa yang membuat saya ingin, karena saya ingin mengedukasi publik bahwa rumah masa depan itu pantas atau seharusnya seyogyanya dipikirkan karena keterbatasan. Bu Antoinette, bicara soal bisnis pemakaman ini sudah banyak belum sih di Indonesia bisnis ada usaha semacam ini? Ada sih, sudah ada beberapa. Tidak hanya satu memang, tidak hanya satu. Jadi dan itu semua pihak swasta ya yang. Oh, nggak ada pemerintah ya? Enggak sih, kalau yang konsep-konsep, kalau pemerintah kan mengadakannya sebagai TPU. TPU ya. TPU kan memang seperti itu ya, memang tugasnya pemerintah harus menyediakan kan. Kemudian ini adalah satu alternatif. Tapi kalau kita sebagai anggota masyarakat, maka kita berhak Mas untuk dapat kesempatan di TPU. Tapi pertanyaannya adalah nanti kalau penuh gimana ya, kita lihat aja bagaimana ya. Tetapi sebelum itu terjadi ada opsi, ada alternatif, orang bisa memilih sebagai pribadi yang bebas, ada pihak swasta sebagai penyedia. Saya memang tidak tabu karena ada orang yang tabu untuk membeli. Saya tidak bisa memaksa kalau orang seperti itu keyakinannya. Ada yang gini, aduh kalau beli rumah masa depan nanti saya jadi cepat dipanggil ya oleh sang pemilik hidup. Ada yang bilang, nanti kalau saya udah punya masa depan, saya susah berangkatnya. Itu ada juga loh Mas. Saya kan belajar dari teman-teman yang saya temui ya, yang mau membeli atau konsultasi dengan saya. Nah, tapi kalau saya pribadi dan banyak orang, dan semakin banyak orang tuh percaya, oh kalau saya udah punya rumah masa depan, bukan berarti saya juga ya berangkat, nggak gitu juga ya, kalau jadwalnya belum waktunya gitu. Terus atau kalau udah mau berangkat, aduh jangan berangkat dulu, rumah masa depan saya belum siap, nggak juga begitu kan. Jadi pesannya mau disampaikan adalah nggak ada hubungannya sebetulnya untuk yang mau meyakini seperti itu ya. Jadi kalau ditanya lebih baik kapan, sangat bagus mempersiapkan. Bu Antoinette, ada nggak yang beli makam yang masih muda-muda gitu, masih anak-anak sudah dibelikan orang tuanya, atau masih seumur-umur saya nih usia 30 gitu, udah beli makam, ada nggak Bu Antoinette? Yang datang pada saya kemudian memutuskan, satunya umurnya 33, yang satunya sepasang suami istri umurnya 35-36. Lucu ya? Kayaknya kayak tampak lucu ya. Suami istri Bu Antoinette? Iya. Oh iya? Terus mereka tuh mencicil gitu. Saya juga heran sih. Saya tanya, Mbak, bener mau beli? Iya dong Bu.
Soalnya kenapa saya tanya, nanti kalau kami sudah, itu dia suami istri, nanti sebentar lagi kalau anak-anak datang, kami fokusnya anak-anak, pendidikan anak. Saya pikir ini benar juga ya gitu. Saya sampai takjub loh, sampai memikirkan seperti itu ya. Seperti itu. Terus saya bilang kenapa nggak ini? Iya biar nanti anak-anak saya nggak usah mikirin saya Bu, katanya. Kami berdua sudah ada juga rumah masa depan. Tarifnya itu rumah-rumah biasa di pemakaman gitu. Nah itu kayaknya gak enak kali ya kalau saya sebut ya. Tapi pasarannya lah, pasarannya berapa? Sebetulnya kan kita tipenya macam-macam Mas. Ada yang satu untuk satu, ada yang mau buat satu keluarga. Oh bisa ya satu keluarga gitu ya? Bisa. Satu liang gitu atau gimana Bu? Enggak dong, satu kompleks. Oh satu kompleks, tapi buat keluarga itu ya. Ada yang untuk kapasitas 4, ada yang mau dua-duaan, boleh. Pasang-pasangan boleh ya. Mau dua-duaan ya boleh. Ada yang berempat boleh, ada yang berdelapan boleh, 10 oke. Gitu. Atau mau yang sendiri-sendiri, tapi sendiri itu nanti kalau udah dipakai semua jadi hamparan yang rapi gitu. Gitu. Boleh. Itu berapa Bu? Rata-rata lah mungkin bisa di-spill ke pemirsa lah. Kalau misalnya yang view menghadap danau mungkin berapa, atau yang ada atapnya itu berapa? Wah, kalau yang ada atapnya itu kan memang ada bangunannya jadi beda ya Mas. Jadi mungkin kita bicara yang banyak ya, yang umum yang diperlukan. Ya itu kisarannya sekitar 80 something. 80 juta? Ya. Itu yang paling mahal Bu atau gimana? Enggak, ya itu yang harga yang apa? Harga standarnya yang enak, ya. Harga yang nyaman ya. Tapi jangan salah, Mas sudah nggak mikirin apa-apa. Itu perawatan rumputnya udah dijamin. Oh, itu udah sekaligus ya Bu ya? Iya, satu kali bayar. Paling mahal berapa sih Bu Antoinette? Kalau di makam itu rata-rata ya, secara keseluruhan lah ya. Aduh, ya macam-macam sih Mas. Kayaknya nggak enak juga ya, karena nggak apa-apa, kan mungkin bisa masalah sangat pribadi ya untuk penentuan seperti itu ya. Bu Antoinette, ada nggak misalnya orang tua yang membelikan makam untuk anak-anaknya? Ini kan biasanya untuk dirinya sendiri. Ada nggak yang orang tua justru belum mempersiapkan buat anak-anaknya? Ada orang tua yang dia beli untuk pasangannya dan kemudian anak-anaknya. Ada anak yang memberikan untuk orang tuanya sebagai bentuk penghormatan. Ada pribadi yang bersama pasangannya membeli untuk mereka berdua. Terus kenapa mereka tidak membelikan untuk anaknya? Mereka punya pertimbangan. Saya nggak tahu nanti anak saya. Lebih ke arah menghargai gitu loh Mas. Jadi memang tiap pribadi itu punya pertimbangan kan. Saya nggak tahu nanti anak saya pasangannya senang atau enggak di sini. Ketika sudah mereka menikah kan, mereka berhak menentukan hidupnya. Gitu. Jadi saya cenderung nggak saya beliin. Nah, ada yang begitu. Ada yang kepengen beli buat rame-rame supaya nanti jarahnya gampang. Itu bagus. Semua sih nggak ada yang bilang, oh harusnya begini, harus begitu, ya itu salah, ya ini yang benar, enggak. Karena kan itu lagi sangat pribadi pertimbangannya. Dan itu kami sangat menghargai tiap pribadi. Itu saya bilang, itu tiap pribadi. Mereka putuskan itu sangat kami hargai. Berarti ada dong Bu ya yang sudah beli mungkin dari puluhan tahun lalu sampai sekarang belum ditempatin tuh ada ya? Oh ada. Jangan salah Mas. Dari seluruh penjualan kami itu kebanyakan belinya pre-need. Sebelum ya? Sebelum. Mungkin saya nggak tahu angka akuratnya ya, tetapi sekitar 80% itu pre-need. Gitu. Yang 20%-nya earth-need. Artinya apa? Artinya sudah banyak orang berpikir untuk menyiapkan supaya lebih tentram gitu. Dan mereka juga happy aja gitu untuk membeli gitu, nggak galau, nggak resah gitu. Aduh, saya udah punya makam ya. Gitu. Oh saya senang karena keterbukaan itu membuat membuat kami juga lebih mudah untuk memberikan konsultansi gitu aja, untuk bicara. Berarti sebenarnya pemikiran seperti ini masih jarang ya Bu Antoinette ya. Masih banyak masyarakat khususnya di ibu kota Jakarta dan sekitarnya yang berpikir bahwa ya udahlah saya beli rumah buat hidup aja dulu. Beli rumah buat masa depan nanti. Mungkin masih banyak yang berpikir seperti itu ya. Belum dianggap sebagai prioritas ya Bu ya. Yang saya pikir itu
wajar ya. Tentu saja kita pasti pijakannya sekarang kan kita yang hidup nih, kita kepengennya kan juga ya pasti ada dong rumah dulu, masa belum punya rumah udah beli rumah masa depan, kayaknya juga nggak make sense ya gitu kan. Tetapi manakala itu sudah tercukupi gitu, orang sudah mulai banyak berpikir rumah masa depan gitu loh Mas. Masalah berapa banyak orang begitu ya nggak bisa, saya nggak pernah lihat data atau membuat pemetaan Jakarta, perbandingan penduduk Jakarta dengan ini ya, kita nggak bisa. Biasanya yang dicari oleh customer tuh makam yang seperti apa sih yang mereka pengen gitu modelnya, yang Bu Antoinette pengalamannya selama ini lah? Kalau saya bilang sih nggak bisa bilang begitu ya. Pertama mereka pasti pertimbangannya, saya lugas-lugas aja ya. Pertimbangannya adalah pasti anggaran. Anggaran itu harus menjadi pertimbangan juga. Tapi juga setelah itu apa gitu, view-nya. Ya. View makam tersebut ya. Jadi kalau pas mereka membayangkan, oh nanti kalau saya di sini, gitu, anak-anak saya, cucu saya berziarah, yang dilihat apa? Oh, itu ada pertimbangan juga? Ada loh. Pembelinya bilang gini, waktu buat janji sama saya, oh ya nanti ada yang mau survei, oh ya bapak mau datang sama ibu, terus siapa? Oh enggak, oh jadi gimana Pak, ini jadi atau enggak? Kan saya bingung ya. Jadi siapa yang survei? Anak-anak saya. Loh bapak ibu enggak? Oh enggak, kan logikanya kami duluan biar anak-anak saja deh yang milih, nanti ketika ziarah ke kami kan mereka yang merasakan suasana itu. Itu bener loh. Bapak ibunya, malah bapak ibunya membeli tapi yang memilihkan anaknya. Lucu-lucu kan, maksudnya gitu. Karakter cara-caranya tuh tiap pribadi beda gitu. Nggak ada tuh rumusan formulanya. Oh harus begini. Ada loh yang kalau misalnya Mas ketemu nih, mungkin Mas bisa buat prediksi. Wah itu pasti nih belinya yang mahal ya Bu, yang tinggi, yang harganya enggak, dia beli yang sederhana. Padahal beliau orang kaya ya. Kalau kita bicara dari harga ya, misalnya kayak. Ya karena value-nya memang keluarga itu atau mendiang nggak mau yang luar biasa, yang biasa-biasa aja. Kami itu sebetulnya hadir itu sebagai teman dan pemandu gitu aja. Teman dan pemandu. Mungkin jadi teman curhat juga ya, Bu Antoinette ya, sering ya. Banyak yang terjadi gitu. Jadi percaya nggak? Ada seorang ibu kehilangan anaknya. Meninggal ya. Anaknya itu sudah menikah, sudah punya anak. Jadi ibu itu sudah punya cucu. Waktu pemakaman, saya dekati karena saya tahu itu ibunya, ya kan. Jadi ibunya cerita, oh anak saya, pokoknya ya dia kehilangan banget. Kenapa harus anak saya duluan? Kenapa nggak saya yang udah tua? Ya. Kemudian setelah itu dia sudah menata hatinya kan, bilang sama saya, manggil saya kan Mak gitu ya. Nak, saya mau sering-sering kesini. Oh iya Ibu gitu. Terus gimana? Tapi kan saya cuma diantar, nggak semua anak saya. Artinya saudara-saudara si mendiang itu kan nggak semua bisa nemenin ya. Dan dia nggak bisa tergantung juga pada orang-orang lain. Jadi dia kepengen sendiri. Gitu. Datang. Terus saya bilang ya udah nanti Ibu kontak saya ya. Gitu. Saya temani. Gitu. Jadi sampai 100 hari itu kan ibunya beberapa kali ya. Saya bilang, Nak, saya mau ke makam anak saya. Oh ya, jam berapa Bu besok? Ya udah saya temenin aja. Saya ngapain? Ya nemenin aja. Nemenin ibunya cerita. Jadi kalau tanya, banyak jadi teman. Terus nanti apalagi, pokoknya apa ya, interaksi saya itu nggak cuma urusan, udah beli makam udah enggak. Saya lebih suka dan saya menyediakan diri sebagai teman. Nah, selama dari 2017 sampai sekarang 2024, suka dukanya seperti apa? Banyak sukanya atau justru malah banyak dukanya gitu selama menekuni profesi ini? Nah, kalau dilihat duka, saya tidak melihat atau mungkin kendala, kesulitan ya. Saya pikir itu umum lah seperti pekerjaan yang lain ya. Mas kan juga kan biar senang-senang. Wajah gantengnya di mana-mana jadi viral, tapi kan pasti ada masalah ya gitu. Terus nanggepinnya gimana? Kesel gitu? Enggak juga kan? Jadi saya juga sama.
saya kendala pasti ada, masalah ada, di lapangan juga mungkin ada muncul. Tapi saya melihat sebagai apa? Ya itu kan biasa, kerja dimanapun, nggak usah sebagai konselor rumah masa depan. Mau jadi banker juga semua ada kendala, mau jadi dosen juga ada. Jadi saya nggak pernah menganggap itu sebagai, aduh duka saya, enggak. Tetapi saya lebih melihat sebagai sukacita dalam arti saya dapat berkat. Pertama, seperti kesukaan saya, ketemu banyak orang, tambah kenalan, tambah saudara, kan gitu. Ketemu banyak orang itu udah saya senang, ketemu Mas senang saya, banyak ngobrol gitu kan, pasti ada sesuatu yang kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Saya berharap Mas dapat sesuatu dari saya ketika ngobrol, minimal dapat kebaikan gitu. Saya juga ketemu Mas juga senang, saya bisa belajar di situ. Belajar tuh jangan udah tua belajar itu kan seumur hidup buat saya begitu. Jadi saya belajar ketemu bahkan berhadapan dengan berbagai karakter itu juga belajar. Jadi begitu ketemu orang begini kan, orang itu waktu kedukaan itu macam-macam reaksinya. Ada yang tenang, ada yang gampang marah, sensitif, ada yang sangat terpukul. Untuk saya itu menjadi satu hal yang bisa saya pelajari. Bu Antoinette, mungkin banyak masyarakat yang penasaran. Fasilitas, maksudnya yang membedakan rumah masa depan ini dengan tempat pemakan umum itu seperti biasa apa, Bu? Apa mungkin fasilitasnya lebih lengkap atau seperti apa? Pertama, kami itu perawatan rumputnya, Mas nggak usah galau. Itu sudah ada periode untuk dipotong rumputnya, setiap hari disiram, jadi udah ada yang merawat. Dan Mas nggak usah bayar lagi. Itu ya pertama seperti itu. Yang kedua, nggak akan hilang. Nanti kan khawatir nih, aduh misalnya nih kita udah ngomong sampai generasi ketiga, aduh opa saya tuh dulu makamnya sebelah sana, pas dicari nggak ada, gitu kan. Kalau di situ nggak, makamnya di situ akan tetap di situ. Nggak digusur nggak apa ya? Nggak ada, soalnya nggak ada pungutan lagi, Mas. Terus penandanya juga gampangnya, landmarknya. Oh dulu makam opa saya itu lapang loh sekitarnya. Terus nggak tahu ada, loh ini ada bangunan apa? Kita nggak begitu, kita kan side plan-nya udah jelas. Gitu. Jadi hal-hal yang ditemui ketika itu sudah sesuai dengan perencanaan, jadi lebih mudah ya penanda-penandanya. Terus apa tadi ya? Posisinya mungkin? Posisinya enggak, tadi apa yang membedakan dengan TPU umumnya. Gitu. Itu sudah boleh kita persiapkan, dibeli dulu kan, dibayar dulu gitu ya, dibayar dulu. Jadi pada hari H tinggal kita persiapan teknisnya. Tapi makamnya tuh bagus loh, Mas. Soalnya tuh kota konsepnya taman. Bahkan customer saya bilang begini, dia kehilangan waktu itu berapa tahun yang lalu, kehilangan bayinya ya. Kan sedih kan, gimana ya, anak masih balita gitu. Tapi terus dia bilang pada saya, Ibu, saya tiap kali ke makam saya malah rasanya bersyukur, bisa merasakan syukur atas hidup yang dianugerahkan dan saya boleh mengenal anak saya meskipun balita dia sudah dipanggil lagi. Karena suasananya itu membuat saya lebih merasa dekat dengan pencipta. Kan taman. Dan nggak angker gitu ya? Jauh. Kalau tempat makan umum kan angker, serem gitu ya? Jauh dari angker itu. Jadi dia begitu rasanya. Kemudian kalau kita bilang, sesudah itu kan ada juga nih keluarga yang rame-rame. Terus mau makan siang bareng. Kami ada restorannya. Di situ. Udah, terus ada kolam renang. Ada juga. Kolam renang? Buat apa, Bu, kolam renangnya? Kan kadang-kadang ada ya yang kepengen sambil relax gitu setelah ziarah. Di situ kan ziarah itu kan konteksnya ziarah itu tidak hanya bersedih ya. Karena kita mensyukuri hidup. Jadi kita berziarah itu untuk mensyukuri atas hidup yang sudah dianugerahkan, kita merasakan dan mengenal, mendiam dan mengasihi dan pernah merasakan kasih sayang, kenangan-kenangan bagus yang indah gitu kan. Bukan yang sedih-sedih gitu ya. Tidak melulu kesedihan. Jadi di situ seperti kalau saya boleh bilang mungkin agak terlalu ekstrim, perayaan kehidupan itu
mensyukuri atas kehidupan yang sudah dialami. Nah, di situ makan ziarah, mereka juga bersama keluarga menikmati, bisa makan bareng, ada yang berenang. Terus lupa beli bunga, ada florisnya juga. Ada floris gitu. Jadi Mas gak usah repot-repot, ada bunga. Apa alasan kita harus punya makam sebelum meninggal? Alasannya itu tadi, lebih menenteramkan. Setelah kita punya, kita tentram. Kalau saya pribadi ya misalnya itu, saya nggak ninggalin PR aja buat anak saya. Ketika saatnya tiba, anak saya udah nggak pusing aja. Itu ya. Itu hal yang paling simpel. Gitu. Hal yang paling simpel itu. Oke. Nah, terus saya juga udah lihat lagi lokasi saya nanti di mana. Oh iya, Bu Hunter sendiri ngomong-ngomong udah punya nih belum untuk keluarga? Udah dong. Oh iya, untuk keluarga sudah ya? Oh, bukan keluarga. Saya memilih hanya untuk saya dan suami saya. Anak-anak saya bebaskan aja. Soalnya kata anak saya, hidup mereka adalah milik mereka. Tapi itu udah dirawat Bu ya, meskipun kita baru pesan itu ya? Iya, sudah. Sudah plus jadi ketika udah dibuka dipasarkan ya berarti sudah mulai dirawat. Gitu. Nggak hanya pas udah ditempatin doang ya? Enggak. Terus tetangga-tetangganya kan juga udah banyak yang duluan mas. Tetangga. Kan udah ada tetangga-tetangga yang datang duluan ya. Berapa sih Bu jumlahnya kalau satu pemakaman besar tuh? Ada 1.000 mungkin lebih? Aduh, lebih lah mas. Kan kamu kan besar. Kami lahan kami 350 hektar. Banyak ya, gede ya. Udah jadi satu kecamatan mungkin tuh ya. Luas ya. Gitu. Tapi itu tuh masuk ada danau. Danau loh. Danau ya. Saya jadi begini, sebetulnya saya ini kalau rata-rata orang pada umumnya udah usia pensiun ya. Iya. Udah pensiun. Jadi saya melihat pekerjaan saya itu sebagai panggilan. Panggilan untuk apa? Kayaknya sok idealis ya. Enggak, tapi itu benar apa yang saya yakin. Panggilan untuk melayani juga. Saya memilih melayani lewat pekerjaan saya. Jadi itu kan melayani, mendengar, apa itu kan bentuk pelayanan ya. Yeah. Gitu. Itu saya melihat itu. Jadi kalau Mas tanya, saya memang kerjanya tuh tidak yang 9 to 5 nggak gitu. Saya 1:30 malam bisa ditelepon Mas. Oh ya? Ya, maka Mas boleh juga sih coba-coba ya. Tapi nanti kalau ada telepon Mas Kanu nggak saya angkat deh. Jadi saya tuh ringtone saya tidak pernah saya matikan, nggak pernah. Tapi notifikasi pesan-pesan WA masuk saya matikan. Kalau nggak tangtung gitu kan di grup ya. Tapi ringtone sengaja tidak. Jadi kalau ada telepon masuk, berarti itu kan urgen ya, saya angkat. Dan itu saya biasa 1:30 malam, 1:30 itu biasa. Jadi kalau saya tanya, nah kenapa saya, apakah ada liburnya? Ya itu saya bilang bisa libur, bisa enggak, terserah saya. Tapi itu juga karena saya udah, saya merasakan bahwa itu panggilan saya nggak pernah beban. Lalu kalau Mas tanya, hobinya apa? Oh saya punya banyak waktu untuk hobi saya. Dengan jadi itu. Pekerjaan tidak mengganggu hobi tuh ya? Enggak. Jadi saya tuh pekerjaan hobi saya sih gampang Mas, nulis. Saya senang menulis puisi, saya suka membaca puisi. Nah, itu aja sih, senang nulis, senang baca. Gitu. Inspirasi dari mana tuh Bu buat puisi? Dari mana aja. Habis ketemu Mas Ngat saya juga bisa buat puisi. Ketemu orang bisa, keseharian bisa. Saya keluar sarapan, saya minum kopi, saya lihat rumah saya tuh saya pakai bambu ya. Daun bambu bergoyang aja bisa alasan saya untuk menulis. Ada ketiup angin, ada rintik hujan, ada burung, ada kupu-kupu, ada ketemu tukang koran yang tiap hari loper koran mengantar ke rumah saya. Sudah 30 tahun dia ngantar rumah. Itu bisa menjadi permenungan saya dan saya menulis. Saya tuh nulis puisi itu dari kecil, menulis itu dari kecil saya senang. Waktu SD, zaman saya SD itu ada namanya pelajaran mengarang. Ya, saya kalau guru saya bilang 1 halaman cukup, saya bisa buat 1,5 halaman dengan tenangnya. Saya senang. Terus pokoknya singkat kata, pada tahun 2020 saya senang menulis dari tahun tumbuh lagi tahun 2010. 2010 saya banyak nulis. 2020 pandemi. Saya ketemu dengan satu komunitas yang digagas oleh guru besar Universitas Indonesia. Saya bergabung di situ. Dan itu kami mengadakan pembacaan puisi lewat Zoom. Zoom Poetry Reading. Sejak Juli 2020 hingga kini. 4 tahun. Itu udah sampai episode ke-44 kemarin. Bulan April.
Dan pada tahun lalu kami dapat rekor muri untuk pembacaan puisi berkesinambungan tanpa jeda sebulan sekali. Rutin. Boleh kita dengerin dong Bu, baca puisi singkat aja, ada nggak yang disiapin? Sudah, saya ambil satu. Singkat aja mungkin buat pemirsa nih. Aja ya. Oke. Pengen denger juga nih, saya belum pernah deh denger. Singkat aja mungkin. Saya memilih, saya mengambil puisi ini kemarin saya tulis ketika saya ulang tahun ke-62 waktu 29 April kemarin. Jadi saya memaknai ini hidup itu apa sih? Saya baca ya, pendek aja. Silakan. Saya potong aja ya. Ku nikmati pengembaraan di rimba waktu. Ku jemput hal-hal yang menakjubkan di setiap ruas jalan perjalanan hidupku. Hidup itu indah. Hidup adalah anugerah. Terima kasih. Hidup adalah anugerah, Iya. Seperti luar biasa. Kan, keanugerahan. Iya, anugerah dari Tuhan. Anugerah kan. Ya, hidup itu indah, Mas. Iya, harus kita syukuri ya Bu ya. Sangat dan kita nikmati. Iya. Terima kasih loh Mas dengan bincang-bincangnya. Terima kasih ya Bu Antoinette ya atas waktunya. Menarik banget membuka wawasan saya tentang pentingnya rumah masa depan buat kehidupan di masa yang akan datang. Iya. Baik sekali untuk direnungkan. Direnungkan dan apa benda itu menjadi satu kenyamanan. Harus nyaman loh Mas. Harus nyaman. Kalau membeli menjadi galau jangan pernah. Harus nyaman ketika memutuskan, oh ya, saya baik kalau saya memilikinya, itu adalah satu keputusan bijaksana. Tapi kalau belum nyaman, nggak usah. Daripada rame sama sebelahnya. Pengen beli, pasangan saya belum mau, takut apa. Kan jadi heboh ya di keluarga. Itu nggak benar. Nggak usah beli dulu. Artinya harus dengan keikhlasan juga ya Bu Antoinette ya. Satu hal yang kenyaman, yang menenteramkan. Tapi saya memang menyarankan sekali, itu patut dipikirkan. Oke. Ya. Terima kasih Bu Antoinette atas waktunya. Ya. Oke, itu dia pemirsa obrolan saya dengan Bu Antoinette Wirana Dewi. Dan jangan lupa di subscribe terus channel JCC Network dan di like setiap video kami supaya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Bude.